Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya, Fauzi. Kali ini saya akan membawakan demo tentang IPONPES atau Sistem Informasi Pesantren versi 314. Versi ini memang beda dengan yang kemarin. Yang kemarin versi 214 menggunakan database Access, kalau ini menggunakan database Postgre. Jadi dengan versi ini sistem jaringan akan lebih tercover dan kemungkinan kedepannya bisa diakses di mana saja asal ada internet dan juga setting yang tepat untuk jaringannya. Oke, pada versi ini juga terdapat menu untuk connect via SMS. Jadi misalkan ada santri yang membayar, maka bisa dilaporkan ke orang tua. Jadi tidak akan ada lagi komplain dari orang tua ke pesantren. Mulai pertama yaitu master. Di sini masternya tetap mulai tahun ajaran, kelas, jurusan, ruang, jenis pembayaran, uraian pembayaran, kamar. Untuk santri memang ada kamar. Ada master point pelanggaran. Di sini pelanggarannya apa saja, terlambat dan lain-lain. Untuk kelas sama seperti biasa, jurusan juga sama, ruang. Kemudian settingnya mulai level akuntansi, mulai level akuntansi lancar, misalkan kas bendahara, utang, dana bos dan lain-lain ini. Kemudian setting kelas seperti biasa, seperti My Sister juga, yaitu mulai pilihan kelas, jurusan, dan ruang. Jadi penggabungan antara master kelas, jurusan, dan ruang. Setting kelas ini yang dinamakan rombel atau rombongan belajar. Kemudian setting pembayaran dimulai dari besarnya bayar, yaitu milik kelas dulu, jurusan, jenis pembayaran, uraian pembayaran, juga besarnya. Dan lain sebangsanya ini. Oke, saya tidak melanjutkan mengenai setting itu karena berbagai teknis. Yang pertama adalah input. Di sini input siswa bisa seperti ini. Ini adalah nomor induk santri atau nomor induk pesantren. Ini nomor, nama, tanggal lahir. Nah, ini kelas yang kita maksud tadi. Di sini ada nomor HP wali yang jika nanti kedepannya ingin menggunakan fasilitas SMS wajib diisi, tapi jika tidak ingin menggunakan fasilitas SMS tidak perlu diisi. Nah, yang ini adalah kamar ini nanti bisa digunakan untuk memfilter kamar A itu berapa anak, kamar B berapa anak. Juga ini nanti bisa dikembangkan, misalkan asal daerah, konsulat, filter asal daerah, dan lain-lain. Jadi di sini tidak paten seperti ini, tapi nanti bisa dikembangkan. Dan untuk penambahan yang sifatnya seperti itu tidak dikenakan biaya. Tetapi kalau penambahannya nanti berubah kepada yang lain, ada biayanya. Oke, ini adalah daftar siswa. Daftar siswa bisa di print seperti ini, atau juga print barcode-nya. Print barcode ini nanti bisa ditempel di kertasnya yang bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi. Misalkan saja transaksi untuk pembayaran FWB, untuk perizinan, dan lain-lain. Kemudian di sini ada mutasi masuk. Biasa mutasi masuk yaitu penerimaan siswa yang di pertengahan tahun, ataupun mutasi keluar siswa yang keluar. Ada fungsi yang khusus yaitu cetak kartu. Jadi mencetak kartu identitas siswa, baik per siswa atau semua bisa dipilih. Transaksi ini adalah transaksi pembayaran siswa. Nah, di sini yang saya maksud itu ini adalah SMS ke ortu. Jadi setelah membayar bisa mengirimkan laporan kepada orang tua bahwa anak tersebut jam sekian telah membayar.
Selain itu juga bisa di print untuk kwitansinya. Menu ini kalau misalkan SMS ke ortu itu sudah wajib, maka bisa langsung ditaruh di sini. Jadi untuk modifikasinya bisa dengan mudah kita lakukan. Laporan pembayaran seperti biasa, laporan pembayaran jenisnya apa, petugasnya siapa, jenisnya apa, petugasnya apa, bisa. Misalkan aja mulai bulan Maret kemarin sampai bulan ini SPP untuk sekolahnya MA berapa, cuma 1 anak. Nah, ini juga bisa difilter laki-laki perempuan, karena biasanya di pesantren laki-laki dan perempuan pisah, dan setahu saya semua pesantren seperti itu. Enaknya lagi di sini ada petugas yang bisa dilihat. Jadi yang bertanggung jawab terhadap pemasukan itu siapa, langsung bisa dilihat di sini. Tunggaan pembayaran bulanan seperti biasa, bulan misalkan SPP bulan Juli siapa saja yang belum bayar, untuk anak MTS, untuk anak Alia bisa. Nah ini kebetulan sudah bayar semua. Ini ada tunggaan angsuran, ada per item, sukarelanya juga ada, tagihan pembayaran per siswa ada, tagihan pembayaran. Oke, tagihan per siswa, tagihan. Jadi nanti bisa dipilih kelasnya, di create gini. Nah, di sini bisa di print tagihannya. Untuk anak ini namanya ini. Dan format surat ini bisa disesuaikan dengan pesanan user. Jadi saat membeli nanti mengirimkan format tagihannya seperti ini gitu, bisa. Koreksi pembayaran itu digunakan jika ada siswa masuk di pertengahan tahun, kemudian yang sebelum dia masuk itu wajib membayar apa tidak. Kalau tidak wajib, maka bisa dikoreksi. Ada rekapitulasi pembayaran bulanan, bisa seperti ini. Jadi hanya dengan klik gini saja kita sudah tahu siapa saja yang belum bayar, siapa saja yang sudah bayar. Kita akan tahu. Ada tiap bulannya. Rekapitulasi pembayaran angsuran juga ada, rekapitulasi per item. Jadi per jenisnya di sini. Bulanan di sini tidak hanya SPP, tetapi tagihan yang secara rutin per bulan. Jadi di dalamnya tidak hanya jenis SPP saja, tapi berbagai macam jenis bisa. Dan user bisa mengisi sesuai dengan kondisi di sana. Akuntansi di sini adalah penerimaan dari kasir tadi, yaitu buku kas keluar, jurnal, buku besar, buku jurnal pembayaran, buku besar pembayaran, dan ada lagi menu khusus yaitu store ke bendara. Mengapa kami buat store ke bendara ini? Karena kebanyakan penerima keuangan kasir atau penerima keuangan dari siswa atau santri itu berbeda dengan pengelolaan keuangan dari bendara. Jadi berapapun pemasukan bisa disetor ke bendara melalui ini. Dan bendara pun nanti akan mempunyai menu tersendiri, yaitu di sini. Bendara bisa mengelola keuangannya sendiri. Ini jenis-jenisnya, dia bisa membuat jenis sendiri, misalkan jenis untuk pembangunan, jenis untuk gaji, jenis untuk transport, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan bendara. Ini ada input card masuk yang dari kasir, input kas keluar untuk bendara sendiri, kemudian buku kas bendara, ada jurnal bendara. Jadi jurnal bendara ini digunakan untuk mengetahui misalkan transport
sampai bulan ini itu sudah mengeluarkan berapa. Nah, di situ ada. Ada juga tabungan. Tabungan ini digunakan untuk menerima titipan dari orang tua. Biasanya santri kalau mendapat kiriman itu biasanya nggak langsung ke santrinya, tetapi ke pengurus yang dititipkan sebagai tabungan, dan nantinya santri akan mengambil sesuai kebutuhannya. Oke, menu yang lain yang khusus untuk pesantren yaitu izin, perizinan. Perizinan di sini ada izin keluar, izin pulang, dan BK. BK ini untuk penanganan perizinan yang terlambat dan lain-lain. Pokoknya ini untuk penertiban. Izin keluar pun di sini bertingkat, mulai dari pengurus, ustadz, kemudian satpam yang sebagai jaga pintu gerbang. Jadi kalau pengurus belum mengizinkan, ustadz pun akan tahu. Ustadz belum mengizinkan, izin satpam pun tidak akan keluar di sana. Jadi secara otomatis di komputer satpam akan keluar, oh ini anak ini sudah diizinkan oleh pengurus atau ustadz. Daftar santri yang izin bisa dicek satu-satu nanti. Ada cek santri kembali, ada daftar santri yang terlambat. Nah, hukuman apa yang diberikan pada siswa tersebut. Izin pulang ini hampir sama dengan izin keluar, tetapi kalau izin keluar itu kemungkinannya batas waktunya hanya kecil. Izin keluar misalkan keluar membeli sandal, keluar membeli buku atau apa gitu saja. Tapi kalau izin pulang itu mungkin sakit atau karena ada acara keluarga dan lain-lain. Jadi ada perbedaan aturan di sana. Menu BK, NUK ini dari pelanggaran tadi, OPP, terus pelanggaran Ustadz, terus laporan pelanggaran ada, laporan pelanggaran siswa. Di sini sebenarnya bukan BK yang BK murni bimbingan konseling, tetapi ini adalah penertiban. Admin sesuai standar kami, yaitu ada otoritas user yang bisa digunakan untuk mengatur semua user. Si A boleh mengakses ini, si B boleh mengakses ini. Nah, itu ada di otoritas user, dan pihak pembeli bebas untuk mengaturnya. Identitas ini yang kami minta adalah biasanya nama pesantren saja, nama pesantren atau nama sekolah saja untuk kami masukkan secara manual di sini, dan identitas lainnya misalkan alamat dan lain-lain itu bisa diedit. Ada posting naik kelas, kemudian ada daftar alumni. Oke, demikianlah software untuk Ponpes yang versi 314. Lebih sederhana karena kami menghilangkan untuk menu gaji sama menu BK. Bukan BK, yaitu menu perpustakaan. Tapi ini juga sangat efektif untuk pondok pesantren yang menuju ke arah lebih modern. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silakan hubungi saya di Ahmad Fauzi. Nomor telepon saya ini 081 331 120 479, atau jika di sana sudah ada telepon kantor memakai Telkom, nanti bisa kami yang hubungi. Terima kasih telah menyaksikan demo produk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.